Banyak orang rajin sholat, tetapi hatinya masih berat untuk berbagi. Ada juga yang suka berbagi, tetapi lalai dari sholat. Padahal, Allah menggabungkan dua ibadah besar itu dalam satu ayat. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mengapa sholat dan kurban disandingkan? Karena seorang hamba tidak cukup hanya dekat kepada Allah, tetapi juga harus peduli kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pembuka salat dan kurban dalam satu ayat. Saudaraku, di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Allah memberikan satu perintah yang sangat dalam maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Hanya satu ayat, tetapi mengandung dua hubungan besar. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Makna salat. Salat bukan sekadar gerakan tubuh. Salat adalah ketundukan hati, penghambaan diri, dan komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dalam salat, kita bersujud, memohon, menangis, dan menyerahkan diri kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616. Karena itu, orang yang menjaga salat sedang menjaga hubungannya dengan Allah. Makna kurban. Sedangkan kurban adalah bentuk pengorbanan karena Allah. Bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi menyembelih mementingkan diri sendiri alias ego, cinta dunia, dan sifat kikir dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Artinya, yang Allah lihat bukan hewannya,
tetapi hati yang ikhlas. Hubungan sholat dan kurban. Mengapa Allah menggabungkan sholat dan kurban? Karena Islam mengajarkan keseimbangan. Sholat menguatkan hubungan dengan Allah, sedangkan kurban menguatkan kepedulian kepada manusia. Sholat mendidik hati menjadi tunduk, dan kurban mendidik hati menjadi dermawan. Dampak sholat tapi tidak mau berbagi. Ada orang yang rajin sholat, tetapi keras kepada sesama, enggan membantu, tidak peduli kepada orang miskin, dan terlalu cinta harta. Padahal sholat yang benar seharusnya melahirkan kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Artinya, ibadah yang tidak melahirkan kepedulian belum menyentuh hati secara sempurna. Dampak kurban tapi tidak sholat. Sebaliknya, ada pula orang yang suka berbagi, tetapi meninggalkan sholat. Padahal, hubungan dengan manusia tidak boleh mengalahkan hubungan dengan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2621. Para ulama memberikan penjelasan atau syarah terkait makna kafir menjadi dua golongan. Pertama, kufur akbar, kekafiran besar. Menurut kesepakatan ulama atau ijma', berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari atau menolak kewajibannya. Ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Kedua, kufur asghar, kekafiran kecil. Berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajibannya, melainkan karena malas atau lalai. Mayoritas ulama berpendapat pelakunya tidak keluar dari Islam, namun telah melakukan dosa besar yang sangat berat. Saudaraku, ibadah sosial tanpa sholat belum cukup untuk menyelamatkan seorang hamba.
Bagaimana agar solat dan kurban menjadikan dicintai Allah? Agar dicintai Allah, solat harus dilakukan dengan ikhlas, khusyuk, dan penuh penghambaan. Sedangkan kurban dan berbagi harus dilakukan tanpa ria, tanpa sombong, dan penuh kasih sayang. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ketika seseorang dekat kepada Allah dan bermanfaat bagi manusia, maka itulah hamba yang dicintai Allah. Mengapa harus berbagi meski tidak berkorban? Saudaraku, tidak semua orang mampu membeli hewan kurban. Tetapi semua orang tetap bisa meraih gelar Al-Abrar, sebuah gelar dari Allah bagi mereka yang berbuat kebajikan dan berbagi kepada sesama. Karena Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tetapi juga agama kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 8. Maka, meski belum mampu berkurban, jangan berhenti berbagi. Bentuk-bentuk berbagi yang dicintai Allah. Berbagi tidak selalu dengan hewan kurban. Kita bisa memberi makanan, membantu tetangga, bersedekah, mengajar ilmu, membantu orang tua, menenangkan hati orang lain, bahkan tersenyum dengan tulus. Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1956. Maksudnya, wajah yang ceria dan tulus saat bertemu orang akan mendapatkan poin pahala sedekah, karena membawa kegembiraan bagi orang tersebut. Sebab Allah mencintai hamba yang menghadirkan manfaat bagi orang lain. Kesimpulan, saudaraku, salat dan kurban adalah dua ibadah yang saling melengkapi.
Salat menghubungkan hati dengan Allah. Kurban dan berbagi menghubungkan hati dengan manusia. Dan seorang mukmin sejati adalah yang sujudnya baik dan kasih sayangnya juga baik. Mungkin selama ini kita rajin beribadah, tetapi masih kurang peduli kepada sesama. Atau mungkin kita suka membantu orang, tetapi masih lalai dalam sholat. Maka hari ini Allah mengingatkan kita, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dekatlah kepada Allah dan dekatkan pula kasih sayang kepada manusia. Karena bisa jadi jalan tercepat menuju cinta Allah adalah sujud yang tulus dan hati yang suka berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.